Ada kakeknya, Wak, ada nggak baskom untuk bayi ini? Ini kalau tidak pakai bayi, saya nggak jamin keselamatannya. Saya sebagai manusia, ya punya hati nurani lah. Saya korbankan nyawa. Insya Allah, memang saya memang sanggup, insya Allah. Alhamdulillah selama pada Pak Iman, di Pak Iman. Mereka minta tolong tim SAR. Bayi ini kecil Pak, itu ada Pak Iman Pak. Tim SAR kami panggil-panggil Pak, nggak datang Pak, lewat aja. Tapi nggak datang dia Pak. Kami udah nggak tahu minta tolong kemana lagi Pak. Untunglah Pak Iman nyelamati Pak. Kalau nggak tahu bilang kami Pak. Alhamdulillah lah Pak Iman nyelamati Pak ya. Kalau nggak tahu bilang kami Pak. Itulah malaikat tadi Pak ya. Puji Tuhan ya. Ya, saya tadi panggil, ada kakeknya, Wak, ada nggak baskom untuk bayi ini? Ini kalau tidak pakai bayi, saya nggak jamin keselamatannya. Saya sebagai manusia, ya punya hati nurani lah. Saya korbankan nyawa. Insya Allah, memang saya memang sanggup. Insya Allah, saya sebagai manusia, ya punya hati nurani lah. Saya korbankan nyawa. Insya Allah, memang saya memang sanggup. Insya Allah, bilang itu. Makanya saya nekat. Saya tolong mereka semua tanpa lelah. Walaupun saya waktu itu mau pingsan rasanya, tapi minta pertolongan, ya Allah, berilah aku kekuatan. Di situ timbul lagi semangat saya, bangkit lagi, naik lagi, keseng lagi, terus sampai selesai. Ban itu waktu itu, ban sama pelampung diambil sama yang punya. Jadi waktu itu mau menyelamatkan 4 orang termasuk itu, nyangkut menggunakan ban saya. Kebetulan di sana ada rakit ban, ada rakit dibuat dari Gregen, saya ambil, itulah untuk ngangkut anak tentara sama tentara tadi. Ini sangat penting karena bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera. Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. 50.000. Itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah berdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ya kita waspada saja, ya. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Tapi syukur alhamdulillah sebagian sudah masalah listrik, sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Saya sudah hitung, saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup. Saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius, ya. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan,
tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, rakyat masih banyak yang susah. Saya kira itu dari saya. Sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas-petugas di lapangan, penghargaan saya, ya, hormat saya kepada mereka. Saya bangga, saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah, saya punya pembantu-pembantu seperti saudara, dan saya punya petugas-petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan. Saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek.